Namo Saya Nadi Budaya, Namo Budaya. Mari sebelum pembelajaran kita mulai berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Gantian, jangan yang kemarin sudah mimpin doa ya. Ayo, sekarang siapa? Doni. Oh iya, silakan. Doni pimpin doa. Setelah kita berdoa, marilah kita untuk hening sejenak atau bermeditasi. Posisi meditasi, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku bahagia. Napas keluar, aku bahagia. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku bahagia. Napas keluar, aku bahagia. Sadesata arantu bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Berangkat semua ya. Bapak hadir semua. Minggu kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Mia masih ingat? Ya apa? Belajar apa? Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha nikah dengan siapa? Dengan siapa? Putri Yasodhara. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa penting yang dilihat Pangeran Siddhartha sebelum beliau melepas keduniawian. Yaitu apa saja peristiwanya? Sudah ada yang tahu? Ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, melihat apa? Melihat orang sakit. Kemudian melihat yang pertama melihat orang tua. Kemudian yang kedua melihat orang sakit. Yang ketiga melihat orang meninggal. Yang keempat melihat petapa. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua peristiwa, yaitu peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua. Apa tadi? Ingat nggak? Iya, betul. Melihat orang tua dan melihat orang sakit. Nah, berhubung hari ini mati lampu, jadi kita belajarnya pakai LTS ya. Bapak akan bagikan LTS-nya. Silakan buka halaman 24. Pada materi kali ini yang akan kita capai adalah yaitu anak-anak mampu memahami makna dari 4 peristiwa. Nah, jadi kita pada malam ini kan pada pagi hari ini kita kan baru membahas 2. Oke, jadi kompetisi dasar yang akan kita capai yaitu memahami makna dari peristiwa Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan orang sakit. Sudah dibuka halaman 24. Nah, di situ ada gambar
dan di halaman selanjutnya ada gambar 1.10. Silakan anak-anak diamati, kemudian dicatat apa saja pendapat dari anak-anak mengenai gambar tersebut. Terus yang pertama dicatat ya, pendapat anak-anak mengenai gambar tersebut. Terus kemudian tugas yang kedua, silahkan beri pertanyaan mengenai gambar tersebut ataupun bingung dengan gambar tersebut pada bagian yang apanya atau mengapa atau bagaimana dengan gambar tersebut, itu silahkan dicatat. Bapak kasih waktu 3 menit. Yuk, silakan. Tahu kan gambarnya? Udah ketemu kan? Ya, silakan. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Baru dapat pendapatnya? Sudah, Bapak tunggu. Sembari mengerjakan, Bapak akan menjelaskan. Di situ terdapat penjelasan bahwasanya pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha ini mengajak kusirnya. Siapa kusir Pangeran Siddhartha? Masih ingat? Yang lahirnya bareng dengan Pangeran Siddhartha, maksudnya di waktu yang sama dengan Pangeran Siddhartha. Siapa kusirnya? Cana, ya, tuh kusirnya adalah Cana. Pangeran Siddhartha ini mengajak Cana untuk jalan-jalan ke taman istana. Dan di sana kemudian para Brahma atau dewa di alam Sudawasa ini berbincang-bincang mengenai Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini sudah waktunya untuk menjadi Buddha. Mari kita tunjukkan peristiwa yang dapat membuat Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan keduniawian. Ya, akhirnya salah satu Brahma menyamar menjadi peristiwa yang pertama apa? Orang tua. Nah, Brahma ini menyamar menjadi orang tua. Orang tua ciri-cirinya seperti apa? Sudah pernah melihat orang tua semua kan? Yang sudah tua banget, misalnya kakek, neneknya, ataupun maaf kalau orang tuanya anak-anak sendiri ini sudah tua. Nah, seperti yang anak-anak pernah lihat ya. Jadi rambutnya putih, giginya habis ataupun mengkong, kemudian jalannya gimana? Jalannya membungkuk. Nah, dalam perjalanan ke taman, Pangeran Siddhartha melihat hal tersebut, lalu mengajak memberitahukan Cana untuk berhenti. Cana, berhenti. Orang apakah itu? Mengapa rambutnya putih, tidak mempunyai gigi, dan jalannya bungkuk? Itu adalah orang tua, Pangeran. Apa itu orang tua? Aku semasa dalam hidupku di istana tidak pernah melihat yang namanya orang tua ataupun orang yang seperti itu. Orang tua adalah dia yang sudah lemah, Pangeran. Dia rambutnya sudah putih, giginya sudah rapuh sehingga menjadi ompong, kemudian tulang-tulangnya dan badannya sudah keriput, kemudian menjadi lemah, Pangeran. Sangat menyedihkan, Cana. Apakah aku juga akan mengalaminya? Pangeran Siddhartha bertanya kepada Cana demikian. Pangeran, kita semua akan mengalami. Orang tuaku, iya Pangeran, semua akan mengalami yang namanya tua, ataupun semua akan menjadi tua. Jadi Pangeran ini bersedih.
Tidak jadi melanjutkan perjalanan ke taman, pangeran mengajak Jana untuk pulang kembali. Nah, ini peristiwa yang pertama. Sesuai nggak dengan pendapat tadi, pendapat anak-anak yang ditulis di gambar, yang ditulis di buku mengenai gambar tersebut? Oke, nanti kita bahas. Nanti Bapak akan menjelaskan peristiwa yang kedua. Apa? Orang sakit. Selang waktu 4 bulan, Pangeran Siddhartha mengajak Jana kembali untuk jalan-jalan ke taman istana. Nah, di tengah perjalanannya, beliau melihat orang yang sudah lemah, tak berdaya, dia berbaring, kemudian matanya suram, badannya lemas. Pangeran Siddhartha bertanya kepada Jana, kenapa orang itu? Kenapa matanya suram, badannya lemas? Pangeran, dia adalah orang sakit, tubuhnya menjadi lemas, untuk berjalan pun susah, untuk berbaring, untuk bangkit dari tempat tidurnya pun susah. Pangeran, kenapa orang itu sakit? Apakah aku juga akan merasakannya? Apakah orang tuaku, saudaraku dan semua merasakannya? Jana, iya Pangeran. Pada masanya kita juga akan mengalami yang namanya sakit. Baiklah Jana, mari kita kembali ke istana. Nah, jadi setelah melihat hal tersebut, lagi-lagi Pangeran Siddhartha tidak jadi melanjutkan perjalanan ke taman. Ini adalah peristiwa. Untuk peristiwa yang melihat orang meninggal dan betapa itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan itu. Dari penjelasan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Ada yang kurang jelas? Usianya, tadi sudah Bapak jelaskan ya, maksudnya usianya 29 tahun ketika Pangeran Siddhartha melihat peristiwa tersebut. Nah, jadi setelah Pangeran Siddhartha menikah dengan putri siapa? Putri saudara, kemudian beliau melihat peristiwa tersebut. Ada lagi? Ya, kalau cukup, sekarang kita akan membuat kelompok. Coba berhitung. Coba berhitung. 16. Oke, jadi satu kelompok 4 orang ya. Bapak sudah catat nama-nama kelompoknya. Silakan nanti kalau sudah Bapak sebutkan duduknya masing-masing dengan kelompoknya ya. Jadi nanti misalnya kelompok 1 gabung dengan kelompok 1 sampai 4 ya. Oke. Kelompok yang pertama duduknya sini ya. Oke. Meta, Santi, Karuna dan Tanya. Terus kemudian kelompok 2 ada Mia, Tika, Jika dan Agus. Terus kelompok ketiga ada Fani, Wiwi, Dika dan Rangga. Kelompok 3 sini. Kelompok 4 ada Lisa, sebelah sana ya, kelompok 4, Dito, Nita sama Riko. Udah semua? Udah paham? Masih bingung? Siapa? Agus. Bingung apa yang mana? Oh iya, jadi perhatikan ya. Agus di kelompok 2 bareng sama Mia. Oke. Sudah semua? Sudah sama kelompoknya? Jadi aturan mainnya begini ya. Kita silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi mengenai yang 2 peristiwa tersebut. Nah, jadi masing-masing kelompok itu menjadikan 1 pertanyaan dan
pendapat yang terdapat pada gambar, kemudian dijadikan satu, dicari jawabannya dan disimpulkan. Nanti masing-masing kelompok maju ya satu-satu, untuk maksudnya satu kelompok dan bergantian untuk membacakan atau untuk menjelaskan di depan. Oke, yang mati? Dia masih bingung? Sudah jelas? Bapak beri waktu 5 menit. Kurang? Beda 10 menit. 10 menit ya. Oke. Gimana? Kalau nggak bisa jawab pertanyaannya, pertanyaan dari temennya, ya nanti disebutkan aja, nanti Bapak yang akan bantu menjawab. Oke? Waktunya sudah habis. Silakan maju. Belum selesai. Kelompok berapa yang sudah siap? Maju duluan. Ayo. Yang siap maju duluan, nanti pulangnya duluan. Kelompok dua udah. Ya silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Untuk selanjutnya, siapa yang sudah siap? Kelompok 3. Oke, langsung kelompok 3. Ya? Oke, bisa lagi. Nah, jadi itu ya pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai dua peristiwa yang untuk peristiwa ketiga dan keempat akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu besok. Dari pertemuan ini masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Nah, jadi maknanya daripada Pangeran Siddhartha melihat peristiwa orang tua, kemudian orang sakit, yaitu beliau ini ketika melihat orang tua dan orang sakit, jiwa welas aslinya ini, maksudnya rasa welas aslinya ini muncul, sehingga beliau berpikir bahwasanya untuk mencari obat sakit, mencari obat tua, karena beliau merasa bahwasanya dia akan mengalami, kemudian orang tuanya mengalami, istrinya mengalami, semuanya mengalami. Akhirnya pada mana lebih lengkapnya nanti kita bahas di depan. Pada intinya, dengan melihat peristiwa tersebut, Pangeran Siddhartha akhirnya melepas keduniawian ataupun menjadi petapa. Karena ini mencari apa? Mencari obat, usia tua, sakit, dan mati. Sekarang sudah selesai pembelajarannya, tapi Bapak ini mengevaluasi apakah semuanya sudah paham. Coba Bapak tanya sama Mia, gimana? Siapa kusir Pangeran Siddhartha tadi? Iya, pada usia berapa? 29. Ada yang masih ingat mana yang Bapak sebutkan tadi? Iya, betul. Sehingga dari peristiwa ini Pangeran Siddhartha dapat ataupun ingin segera mencari obat dari usia tua, sakit, dan mati. Dengan apa? Dengan menjadi petapa. Oke, ini cukup. Sekian ya pembelajarannya. Silakan pimpin doa. Tapi sebelum berdoa, silakan dicatat tugasnya ya, tugas atau PR-nya buat
minggu depan, dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, silakan anak-anak tanya kepada bapak ataupun ibunya apakah anak-anak pernah sakit, ataupun kalau misalnya pun pernah, sakitnya apa gitu ya. Terus kemudian apa yang anak-anak rasakan ketika sakit ya, ketika sakit itu rasanya bagaimana, silahkan ditulis ataupun dicatat, disebutkan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan anak-anak lakukan ketika melihat orang sakit. Yang ketiga ya. Terus yang keempat, apa yang anak-anak lakukan ketika melihat orang yang sudah tua, sudah renta, berjalan membungkuk, itu mau menyeberang di jalan raya. Melakukan, oke, itu kayaknya. Silakan pimpin doa. Gantian ya. Siapa angkat tangan? Dari yang angkat tangan nih. Oke, Pak tunjuk ya. Ya Agus, pimpin doa. Oke, sudah selesai. Kita akhiri. Sampai sata hewan bawaan terus kita atas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jangan pulang ya. Hati kalau pulang. Kalau naik sepeda jangan ngebut-ngebut, jangan jalan kaki. Hati-hati jangan sampai tandung. Oke? Ya, datang.